Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajuddin, NIM E 2019-2119. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsepsi konsentrasi industri. Konsentrasi industri merefleksikan seberapa penting peran jumlah perusahaan terbesar, umumnya sebesar 4 hingga 8 perusahaan, dalam suatu pasar atau industri. Konsentrasi agregat merefleksikan seberapa penting peran jumlah perusahaan terbesar, bisa 50, 100, 200, atau 500 perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan. Didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut. Yang pertama, kecenderungan hubungan positif antara tingkat konsentrasi agregat dan tingkat konsentrasi industri, di mana konsentrasi agregat yang tinggi di suatu wilayah cenderung diikuti dengan konsentrasi industri yang tinggi di wilayah tersebut. Yang kedua, data terkait konsentrasi agregat menjadi sarana untuk memperoleh informasi terkait pentingnya perusahaan terbesar dengan tingkat diferensiasi tinggi yang kemungkinan tidak terdeteksi melalui indikator konsentrasi industri. Yang ketiga, konsentrasi agregat mungkin dapat berpengaruh terhadap kondisi sistem politik dan pengambilan kebijakan industri di suatu negara. Mengacu pada menyatakan bahwa konsentrasi industri dapat dijelaskan melalui 4 faktor. Yang pertama, nasib baik. Hal ini salah satunya dapat terjadi karena adanya beberapa perusahaan yang pertama kali masuk dan konsisten untuk beroperasi dalam satu industri dalam waktu yang lama, sehingga mengakibatkan produksi jumlah perusahaan tersebut menyatakan dalam memiliki kelayakan dalam masyarakat. Yang kedua, faktor teknis terkait adanya beberapa hal berikut. Yang pertama, tingkat keluasan pasar produk. Yang kedua, sekolah ekonomi perusahaan. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya ekonomi. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, pertumbuhan pasar produk. Yang ketiga, kebijakan dalam regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat berkorelasi negatif maupun positif dengan konsentrasi industri. Yang keempat, kebijakan perusahaan. Hal ini terkait dengan kebijakan perusahaan seperti merger, strategis, diferensiasi produk, dan politik-politik. Pada tingginya konsentrasi industri, fenomena ini dapat dilihat pada berbagai jenis industri kreatif di Indonesia. Yang pertama, cakupan untuk terjadinya discretionary. Cakupan discretionary kondisi pasar yang tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang kedua, tahapan siklus bisnis industri. Yang ketiga, kebijakan yang khas dan konsentrasi IT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.